Baik kawan-kawan, selamat datang di channel Joglo Dev. Kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi GoFiberGom, di mana di sini kita terlewatkan untuk membuat kita sebenarnya sudah mendefinisikan user email request, tetapi di sini kita perlu menambahkan yang namanya update data user, update email user seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Kita bisa lakukan seperti ini. Pertama, kita bisa buat satu buah root ya. Kita bisa buat satu buah root di mana di sini user handler update ini yang sebelumnya kita buat itu dia menggunakan user update request ini. Kita menggunakan yang ini untuk mengupdate data name, address, dan phone seperti itu. Nah, kita sekarang akan membuat satu buah root yang hanya mengupdate emailnya saja seperti itu. Kita bisa pergi ke bagian root di sini, kemudian kita bisa duplicate di sini, put user, kemudian kita bisa taruhkan ID juga, dan kemudian mungkin supaya dia tidak sama seperti yang ada di atas, kita bisa tambahkan user ID, mungkin di sini update email. Oke, seperti ini. Kemudian kita bisa buat handlernya di sini, namanya adalah user handler update email. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat ya nama handler, function handlernya seperti ini. Kita bisa pergi ke bagian user handler update, kita bisa kopikan terlebih dahulu, duplicate ya ke bawah. Kemudian kita rename function ini seperti ini. Dan kemudian di sini kita bisa gunakan request-nya adalah kita gunakan di sini user request, di mana user email request seperti ini. Kita akan gunakan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa taruhkanlah di sini dia akan melakukan bad request. Oke, user request, kemudian user entity user melakukan params ID, kemudian mencari data user berdasarkan ID. Kemudian jika tidak ada user not found, maka jikalau ada maka di sini user update user data. Nah, user update data kita akan update seperti ini. Nah, di sini user email yang akan kita update. Kemudian user request, kita bisa lihat di user request di sini ada email, kita bisa masukkan nilai emailnya seperti ini. Kemudian jika proses update-nya gagal, maka dia akan mengembalikan status 500 dengan message internal server error seperti itu. Kemudian return context JSON, oke, jika sudah sukses dan mengirimkan datanya kembali, data usernya kembali. Nah, hanya saja di sini kita perlu melakukan validasi ya. Coba kita lihat terlebih dahulu untuk migration-nya ada di sini. Kita bisa lihat untuk user, di mana user email, harusnya email itu adalah unique. Di sini saya tidak menambahkannya ya ketika migration. Teman-teman bisa tambahkan. Kita bisa googling sebenarnya. Kita baca dokumentasi dari GOM, karena kita menggunakan GOM, itu ada yang namanya unique supaya emailnya itu unique. Nah, karena di sini saya tidak mengubahnya menjadi unique, jadi kita bisa mengubahnya dengan data apapun. Tetapi jika menggunakan unique, harusnya validasi unik harusnya di bagian user handler ini dia akan ketika melakukan update data, update email seperti ini, dia akan gagal dan mengembalikan internal server error seperti ini. Nah, karena kita tidak menggunakan unik, kita bisa validasi unik di database-nya, kita bisa membuat validasi sendiri di sini di function handler update email ini. Kita akan buat seperti ini, update database ID, user ID, kemudian kita validasi di sini. If data user email, kita akan berarti gini, kita lakukan query lagi, cek seperti ini. Available, check available email. Nah, apakah emailnya available gitu? Kita akan coba cek di sini user berdasarkan email. Kemudian di sini adalah user request.
email. Nah, kita akan cek seperti ini. Coba kita lihat. View problem, user handler go one problem, errornya apa di sini ya? User request new, berarti di sini pointer. Oke, di sini jangan user, melainkan kita buat satu buah variabel di sini. Kalau di sini variabel user, kita akan buat di sini mungkin is email user exercise. Oke, is email user exercise. Di sini seperti ini. Is email user exercise. Oke, kita lihat kembali. First find no new variables on left side of. Oke, di sini kita kesalahan. Errornya kita ganti menggunakan error email. Error is email. Error check email gitu. Error check email. If error check email. Oke, seperti ini. Nah, jika if error check email tidak sama dengan nil, artinya datanya tidak sama dengan nil. Error check email tidak sama dengan nil, artinya datanya ada. Tetapi jikalau kita berharapkannya adalah nil, dan jikalau nil maka prosesnya lanjut, dan jikalau tidak sama dengan nil atau bagaimana? Kita bisa cek di sini terlebih dahulu ya. Error tidak sama dengan nil, artinya jikalau error, maka berarti di sini error sama dengan nil. Nah, jikalau datanya berhasil kita dapatkan, artinya kita tidak akan melanjutkan prosesnya. Melainkan di sini kita lakukan 402. Message-nya adalah email was used. Already used. Already used. Seperti ini. Oke, sudah, dan kita bisa jalankan ulang servernya. Dan sambil menunggu, kita bisa buat di sini satu buah request di sini. Kita akan duplicate untuk bagian, bukan create sih harusnya. Kita melakukan update by ID, kita akan duplicate. Ini akan saya delete. Kemudian di sini update email by ID. Update email by ID. Oke, seperti ini. Kemudian di sini user email ya, kalau nggak salah. Coba kita lihat di bagian root user update email. Oke. Update email. Oke, seperti ini. Kemudian body-nya kita akan kirimkan hanya email saja. Email. Nah, seperti ini. Dan kita bisa cek terlebih dahulu untuk datanya. Saya akan cek terlebih dahulu ya untuk data user. Nah, di sini saya menggunakan Postgres. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita menggunakan select bintang users from GoFiberCom. Di sini ada emailnya adalah mike@gmail.com, mike1, 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 mike12. Nah, di sini karena tidak unik, dia bisa sama seperti itu. Mungkin di sini saya akan ubah terlebih dahulu menjadi mungkin mike2. Oke. Kemudian di sini ada mike3. Dan di sini mike4. Oke. Kemudian itu mike12. Oke. It's okay seperti itu. Kemudian untuk melakukan save-nya seperti apa ya? The data has been modified but not saved. Are you sure you wish to discard the change? Untuk save-nya bagaimana ya?
Save results to file. Ini apa? Manage. Save file. Save data changes. Oke. Kita coba query lagi. Kita lihat hasilnya sudah berubah. Ada mac@gmail.com, Mac 12, Mac 2, Mac 3, dan Mac 4. Nah, di sini kita akan mengubah data dengan ID 1 di mana dia menggunakan Mac dengan email mac@gmail.com. Nah, kita akan ubah di sini ID-nya adalah 1 di sini. Kita ubah seperti ini ya. ID di params di sini ID 1. Kita akan ubah emailnya dengan katakanlah di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya akan berbesar. Nah, oke, seperti ini terlihat ya. Ada mic 12, 2, 3, dan 4. Saya akan ubah ke mic 4. Saya akan coba ubah ke mic 4. Mic 4. Oke, mic 4@gmail.com. Harusnya di sini dia akan mengembalikan email already used. Di sini already do. Harusnya di sini menggunakan y, di sini saya typo. Oke, selanjutnya jika kita ubah menggunakan yang lain di sini karena teman-teman bisa lihat mic 1 di sini belum adanya mic 12. Kita akan ubah jadi mic 1. Kita save, send, dan harusnya di sini datanya sudah berubah. Oke, mic1@gmail.com. Jika kita query kembali di sini harusnya mic@gmail.com sudah berubah menjadi mic1@gmail.com, ID 1 ya. Oke, seperti itu. Mungkin itu dulu untuk video ini, dan jika teman-teman ingin mengubahnya ke dalam sebuah menggunakan menggunakan validasi tadi, teman-teman bisa tambahkan. Saya akan bukakan di sini gom.io. Kita akan coba buka dokumentasi, dan di sini kita coba gunakan unique. Oke, di sini kita bisa lihat harusnya ada unique ya. Nah, seperti ini. Kita bisa tambahkan GOM dengan tag GOM, kemudian kita tambahkan unique seperti itu. Jadi di sini ada index, unique. Atau harusnya kita bisa gunakan seperti apa ya? Coba kita cari lagi. Unique. Multiple index, database indexes, soft delete index, override foreign key. Index. Nah, index unique kita bisa taruhkan seperti itu. Harusnya seperti itu, atau unique index name, index name. Ya, seperti itu kita bisa menggunakan GOM index unique. Kita jadikan dia index. Ya, emailnya kita akan jadi index. Seperti itu. Jadi contohnya ya, kita bisa tambahkan di bagian mana sih, user migration, kemudian migrationnya dia akan memanggil entity user. Entity user di sini kita bisa tambahkan name, contohnya seperti ini, kita tambahkan gom tag seperti ini, dan kita tambahkan di sini index unique. Nah, seperti ini. Kemudian kita jalankan ulang, dia akan melakukan migration ulang ya. Kemudian di sini connected to database, kemudian dia akan melakukan migration. Otomatis dia akan mengupdate datanya. Tapi jika tidak, maka silakan hapus table-tablenya dan jalankan kembali supaya dia melakukan migration ulang seperti itu. Mungkin itu dulu untuk video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa teman-teman di video-video yang lainnya di channel ini, dan semoga teman-teman tetap semangat mengikuti video-video yang ada di channel ini. Sampai jumpa di video lainnya. Thank you.